Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, ada kabar gembira. Pemerintah dan Uni Eropa baru saja menyelesaikan perundingan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-CEPA. Rampungnya perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi perdagangan Indonesia, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Perjanjian ini akan membuka akses pasar yang luas ke Uni Eropa, sebuah blok ekonomi dengan lebih dari 400 juta penduduk dan produk domestik bruto gabungan yang menempati urutan tertinggi di dunia. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar kesempatan dagang, tapi ujian sejauh mana UMKM nasional siap menembus pasar global yang syarat regulasi dan standar tinggi. Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa selama ini memang menunjukkan tren positif. Pada semester pertama tahun 2025 saja, Indonesia membukukan surplus perdagangan senilai 9,6 miliar dolar di kawasan ASEAN. Dengan Uni Eropa berada di posisi kedua sebagai mitra surplus terbesar. Menariknya, capaian ini diraih bahkan sebelum kesepakatan EU-CEPA benar-benar dituntaskan. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia, termasuk dari sektor UMKM, sejatinya telah memiliki daya saing. Namun selama ini masih dibatasi oleh tarif dan hambatan non-tarif yang tinggi. Dengan rampungnya EU-CEPA, berbagai tarif perdagangan akan diturunkan atau dihapus sama sekali. Ini tentu menjadi angin segar bagi UMKM yang selama ini menghadapi kendala tarif ekspor yang mahal, sertifikasi produk yang rumit, serta akses distribusi yang terbatas. Bagi pelaku usaha kecil, peluang ini bisa diibaratkan sebagai pintu besar yang terbuka lebar. Namun, hanya akan berguna bila ada kesiapan konkret untuk melangkah melewatinya. Secara struktural, UMKM memang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, tahun 2024 lalu, terdapat lebih dari 65 juta pelaku UMKM di seluruh tanah air. Sektor ini menyumbang sekitar 60,5% terhadap PDB nasional, serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun dari sisi ekspor, kontribusi UMKM masih sangat kecil, hanya sekitar 15,7% dari total ekspor nasional. Angka ini mencerminkan kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi dan realisasi. Salah satu kendala utama adalah lemahnya literasi ekspor di kalangan pelaku UMKM, termasuk dalam memahami prosedur bea cukai, sertifikasi kesehatan dan lingkungan, hingga standarisasi produk yang dipersyaratkan oleh pasar Eropa. Uni Eropa dikenal sangat ketat dalam regulasi produk, baik untuk makanan, minuman, kosmetik, fashion, maupun kerajinan tangan. Produk-produk yang ingin masuk ke pasar ini harus memenuhi berbagai kriteria seperti keberlanjutan atau sustainability, jejak karbon yang rendah, hingga sertifikasi fair trade dan organik. Kondisi inilah yang menuntut sinergi konkret antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai lembaga pendukung seperti asosiasi dagang, inkubator bisnis, dan lembaga pembiayaan. Pemerintah sendiri telah mengembangkan berbagai skema fasilitasi seperti ekspor coaching program, pendampingan sertifikasi halal dan HACCP, serta kerjasama dalam pembukaan gudang logistik di sejumlah kota utama Eropa seperti Rotterdam, Hamburg, dan Marseille. Namun, efektivitas dari berbagai program ini akan sangat tergantung pada partisipasi aktif dari UMKM itu sendiri. Salah satu sektor UMKM yang berpotensi besar memanfaatkan EU-CEPA adalah produk makanan dan minuman olahan berbasis lokal. Tren konsumen Eropa kini mengarah pada produk-produk yang etnik, sehat, dan berkelanjutan. Produk seperti kopi specialty, teh herbal, rempah-rempah, camilan berbasis pangan lokal, serta makanan fermentasi seperti tempe atau tape memiliki potensi pasar yang besar. Sementara di sektor fashion, produk batik berbasis serat alam, tenun, serta aksesori ramah lingkungan juga mulai mendapat tempat dalam pameran dagang di Eropa. Namun demikian, kesiapan produksi skala besar dengan kualitas konsisten menjadi tantangan berat. Banyak UMKM yang masih bergantung pada proses manual dengan kapasitas yang terbatas. Ketika permintaan meningkat, akibat terbukanya pasar, tidak semua pelaku UMKM siap mengimbanginya dengan kapasitas dan sistem distribusi yang andal. Disinilah pentingnya penguatan ekosistem hulu hingga hilir, termasuk pembiayaan investasi, inkubasi teknologi, dan kemitraan dengan eksportir besar. Dalam konteks keuangan, akses permodalan bagi UMKM juga masih menjadi hambatan struktural.
Menurut laporan OJK, baru sekitar 21% dari total kredit perbankan yang disalurkan pada sektor UMKM per 2024 lalu. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa banyak UMKM yang belum mampu memenuhi syarat administratif, agunan, atau rekam jejak kredit yang dibutuhkan untuk mengakses pinjaman modal kerja ekspor. Padahal, tanpa dukungan modal yang memadai, UMKM akan kesulitan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi untuk pasar Eropa. Selain itu, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor kunci. Pasar Eropa telah terbiasa dengan sistem perdagangan berbasis e-commerce, katalog digital, sistem pelacakan logistik yang transparan. UMKM Indonesia perlu segera bertransformasi agar tak tertinggal. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi serta berbagai platform swasta telah mengembangkan onboarding digital UMKM melalui program seperti Smesco Hub, Lokaloka, dan integrasi dengan ASEAN Online Sales Day. Namun akselerasi digital ini masih menghadapi banyak tantangan literasi dan infrastruktur. EU-SEPA memang telah membuka koridor ekonomi baru, tapi jalan di dalamnya tidak serta-merta mulus jika tidak diikuti dengan reformasi struktural dan penguatan kapasitas UKM secara menyeluruh. Maka peluang ini akan lebih banyak dinikmati oleh pelaku besar atau negara kompetitor lainnya di kawasan Asia Tenggara yang lebih siap. Kesepakatan ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa UMKM tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing secara global. Untuk itu, ke depan tidak cukup hanya bergantung pada tarif rendah hasil perjanjian perdagangan. Yang lebih dibutuhkan adalah kesungguhan membangun daya saing UMKM dari hulu hingga ke hilir, mulai dari kualitas produk, efisiensi logistik, literasi ekspor, hingga kemampuan memenuhi standar internasional. Karena hanya dengan cara itulah UMKM Indonesia bisa benar-benar menjadi aktor utama dalam panggung perdagangan global, bukan sekedar penggembira. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.